ibadah kita dengan bernyanyi Yesus namamu yang termanis. Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh memulai ibadah kami lagi walau secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing dan Tuhan mendengar segala pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan biarlah anak-anak boleh memuji Tuhan dengan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya,
bernyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Anak-anak, tiba saatnya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Janjimu Seperti Fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami boleh menyembah nama Tuhan dengan baik. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati guru kami yang akan membawakan cerita Alkitab ini, dan juga membuat anak-anak kami dapat mendengar dan menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya dan kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar cerita Alkitab ini. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali Ibu Nita bisa bertemu kembali dengan kalian semua ya. Kita berdoa supaya kita semua sehat-sehat terus ya anak-anak. Sampai nanti waktunya Tuhan izinkan kita bisa bersekolah walaupun dengan cara yang berbeda ya. Karena sekarang kan masih pandemi, jadi kalaupun sekolah adalah sekolah yang dengan aturan new normal ya. Nah, pagi ini Bunda mau bercerita tentang satu peristiwa yang hebat yang terjadi ya. Dan ini adalah puncak atau akhir
dari yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini setelah dia datang sebagai bayi, ya, sebagai seorang yang sangat dinantikan oleh semua orang, ya, karena setiap kali dia datang, setiap kali dia pergi dari kota ke kota, dia hanya apa? Berbuat baik, menyembuhkan orang-orang sakit, bercerita tentang sorga. Tetapi kita tahu bahwa Yesus disalib, ya, dan setelah itu Tuhan Yesus bukan hanya mati disalib, dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Nah, Ibu Nita mau bacakan buat kalian pagi ini dari buku ini, ya, buku Alkitab. Apa namanya? Alkitab. Ibu Nita bacakan buat kalian, ya. Lukas 24 ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, inilah peristiwa yang kita akan segera rayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Artinya apa sih? Tuhan Yesus pakai pesawat? Tidak. Tuhan Yesus naik ke surga. Alkitab katakan dia terangkat di awan-awan sampai murid-muridnya semua lihat ke atas, sampai tidak ada lagi, dan ada malaikat yang datang. Dia kata, ngapain kamu? Sedang apa kalian? Ya, Yesus yang sudah naik ke surga nanti akan datang kembali. Ternyata waktu Yesus naik ke surga, dia ada janji, ada hadiah buat kita semua. Tapi bagaimana peristiwa kenaikan Yesus? Ibu Nita ajak kalian, kita nonton video tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya, yang diambil dari Lukas 24 ayat 35 sampai 53. Ini videonya, anak-anak. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, kalian sudah lihat bukan? Jadi Yesus kita hidup dan dia sekarang pergi ke sorga. Dan seperti yang ia katakan lewat Alkitab ini ya, dia katakan kepada muridnya, pada Pak Filipus waktu itu, muridnya namanya Filipus, nanti aku akan pergi ke sorga menyiapkan tempat bagi kamu semua. Siapa itu? Buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Buat siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat menikmati kenaikan Tuhan Yesus kita yang hebat ya. Hari raya bagi orang-orang Kristiani. Nah anak-anak, tapi itu bukan sekedar hari raya, itu hari kemenangan bagi kita. Karena Yesus kita sungguh hidup dan dia ada di sorga. Dia sedang berdoa untuk kita. Dia sedang menyiapkan segalanya untuk kita ya. Hebat ya Tuhan Yesus, dia sayang sama kita. Walaupun dia di sorga, dia dengar kalau kita berdoa. Walaupun dia di sorga, matanya memandang kepada kita semua, kepada anak-anak. Hatinya sayang kepada kalian. Kalian semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua disayang oleh Tuhan. Itu sebabnya dia datang ke dunia dan dia kembali ke sorga karena dia mengasihi kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan bukan hanya datang dan gagal, tapi Tuhan berhasil. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kalau kami percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kami percaya juga saat ini Tuhan Yesus di sorga mau menyiapkan segala sesuatu buat kami. Dan tidak lama lagi Tuhan juga akan menggenapi janji Tuhan. Tuhan akan menjemput kami datang kembali di awan-awan seperti yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Allah yang hebat. Allah yang menciptakan semuanya adalah Allah yang menepati janji bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati semua anak-anak, berkati semua orang tua, berkati kami semua ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, itu ceritanya. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap gunakan masker, jaga jarak, dan diamlah di rumah kalau memang tidak butuh kemana-mana.
Dan Tuhan Yesus berkati.